Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalasy syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa a'addaha likulli mu'minin syakur wa aghlaqa fihi abwaban nirani an kulli mu'min wa hayya'aha likulli musyrikin kafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul fi khairi biqa'in ala wajhil ard, di tempat yang paling mulia di muka bumi, fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala, di salah satu baitullah yang kita beri nama dengan Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada sore hari ini termasuk pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi subhanahu wa ta'ala yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazilat bihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man abta'a 'amaluhu lam yusri' lahu nasabuhu. Tidak ada satu kaum yang duduk berkumpul di salah satu masjid membaca ayat-ayat Allah dan mengkajinya, kecuali kaum tersebut akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah, Allahumma amin, dan akan diselimuti dengan rahmat Allah, dan akan diberi kepadanya ketenangan dan kedamaian hati, serta kaum tersebut akan dibangga-banggakan oleh Allah kepada makhluk-makhluk di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada kajian sore hari ini, mari kita kaji surat surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita gandeng dengan surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian semua berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan puasa tidak lain adalah membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, akan melahirkan orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu apa kriteria takwa yang akan digapai oleh puasa? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan dicapai melalui puasa, di antaranya
kita menggandengkan ayat ini dengan surah Ali Imran ayat 133. Salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, yang salah satu prosesnya akan dicapai diperoleh melalui puasa, ciri yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang mau berinfak fis sarra' wad-dharra. Jadi salah satu tujuan puasa mencapai derajat ketakwaan yang dicirikan diantaranya adalah al-infaq fis sarra wad-dharra. Mau berinfak di dalam keadaan as-sarra dan ad-dharra. Apa itu as-sarra dan ad-dharra? Ada yang menafsirkan dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Ada yang menafsirkan fis sarra wad-dharra itu dalam keadaan berkecukupan dan dalam keadaan melarat. Dan ada pula yang menafsirkan fis sarra wad-dharra itu dalam keadaan sempat dan dalam keadaan sempit. Artinya apa? Kalau ada peluang, ada kesempatan bagi kita untuk berinfak di jalan Allah, ada rizki yang telah Allah karuniakan kepada kita, maka apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, kita akan tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, pikiran lagi kurang tenang, situasi batin kurang nyaman, bertengkar, lagi ada konflik dengan ibunya anak-anak, udah seminggu tidak mau diajak kumpul tidur. Pikiran lagi ruwet, suasana hati tidak nyaman. Tahu-tahu ada panitia kegiatan sosial datang, ada panitia kegiatan keagamaan datang, ada peluang untuk berinfak di jalan Allah. Tidak nyamannya situasi yang sedang kita hadapi, adanya perubahan keadaan yang sedang kita alami, tidak kondusifnya keadaan di rumah karena kita sedang ada masalah dengan orang yang kita cintai, tidak menghalangi kita untuk kita tetap memberi di jalan Allah selama memang ada yang akan kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dagang, sehari biasanya pendapatannya 500 euro. Kalau orang sini bilangnya euro ya. Euro apa euro? Euro. Ya, tergantung lisan sambian pakai lisan mana. Sehari biasanya pendapatannya 500 euro. Hari itu jangankan untung, modalnya ikut, alias rugi. Kita dalam keadaan rugi, ada orang datang kepada kita, memerlukan uluran tangan kita, memerlukan bantuan kita, memerlukan infak kita. Kerugian yang sedang kita alami tidak mengganggu kita, tidak menghalangi kita, selama kita memiliki, selama kita mempunyai, untuk kita tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan fis sarra wad dharra, ai fil ghina wa fil faqr. Dalam keadaan kita berkecukupan atau kita sedang kekurangan, atau dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bisa berinfak dalam keadaan susah, kalau kita mau peduli dan mau memberi dalam keadaan sedang kekurangan, tentunya akan lebih mudah bagi kita untuk memberi dalam keadaan senang dan sedang berkecukupan. Banyak orang mau peduli ketika dia dalam keadaan senang, ketika dia dalam keadaan berkecukupan,
tapi tidak banyak orang mau berbagi ketika dia dalam keadaan susah dan sedang kekurangan. Ciri orang yang bertakwa yang akan digapai diantaranya melalui ibadah puasa. Darajatut taqwa yang akan diperoleh melalui berpuasa, diantaranya adalah sifat al-infaq fis sarra wad dharra, kemauan untuk berinfak kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, dalam situasi dan kondisi apapun. Kira-kira sifat ini gampang apa susah? Susah apa mudah? Susah apa sulit? Susah bin? Secara umum demikian. Tetapi ini akan menjadi mudah bagi kita semua kalau kita mau merubah cara pandang kita, kalau kita mau merubah mindset kita. Orang berbuat karena dia berpikir. Ada seorang filosof mengatakan, hati-hati dengan pikiran Anda, karena ia akan menjelma dalam perkataan dan perbuatan Anda. Hati-hati dengan perkataan dan perbuatan Anda, karena dari situlah nasib akhir Anda akan ditentukan. Artinya kalau kita masih merasa susah untuk memberi, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya kita harus merubah cara pandang kita. Mindset kita yang harus kita rubah, paradigma kita yang harus kita rubah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, yakinkan kepada diri kita bahwa ketika kita memberi, sebetulnya kita tidak memberi, tapi kita menerima. Itu yang harus kita tanamkan. Yakinkan pada diri kita, ketika kita memberi, sebetulnya kita tidak memberi, tapi kita menerima. Kenapa demikian? Karena manusia ini rata-rata memiliki sifat individualisme. Jadi kalau bahasanya orang Jawa itu, manungsa niki kata-katae luwih dhisikno kepentingane awake dhewe ketimbang kepentingan wong liya. Niki sing iso jawab kira-kira Jawa. Jadi manusia itu akan lebih mementingkan, mengedepankan, mendahulukan kepentingan diri sendiri ketimbang kepentingan orang lain. Kalau kita menganggap bahwa ketika kita berinfak yang diuntungkan diri kita, maka semangat kita melakukannya tidak seberapa. Tapi kalau kita menganggap dengan berinfak yang diuntungkan, mohon maaf, kalau kita masih punya anggapan bahwa ketika kita memberi yang diuntungkan adalah orang lain, maka semangat kita tidak akan seberapa. Tapi kalau kita menganggap dengan kita memberi, dengan kita berinfak, yang diuntungkan bukan orang lain tapi kita sendiri, maka insya Allah semangat kita akan besar untuk melakukannya. Karena manusia akan berhitung kira-kira apa keuntungannya untuk dirinya sendiri. Jangankan bandingkan diri sendiri dengan orang lain, sama-sama kepentingan diri sendiri itu semangatnya beda. Yang satu terkait dengan kepentingan dunia, yang satu terkait dengan kepentingan akhirat. Yang satu itu kelihatan hasilnya, yang satu masih ditunggu kelak. Satu contoh, ini ada pemerintah di Nederland yang mengumumkan, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang berasal dari Indonesia, jangan lupa besok jam 7 sore berkumpul di depan pemerintahan A misalkan, karena masing-masing akan mendapatkan bantuan sebesar 1.000 euro. Yang terlambat tidak dapat, datang jam 7. Kira-kira datangnya jam berapa? Jam 4 sudah ngantri. Ada apa enggak? Ngantri. Kalau kepentingannya diri sendiri,
Sambian kalau bekerja di sini jangan terlambat. Kalau datang tepat waktu saya kasih bonus sekian, kalau terlambat bonusnya hilang. Kira-kira semangat apa enggak datang tepat waktu? Tapi kalau yang ngumumkan Pak Hamzah, jangan lupa jamaah Masjid Al-Ikhlas besok jam 8 datang ke Masjid Al-Ikhlas, karena sebelum pengajian akan ada tadarus. Kira-kira datangnya jam berapa? Ini sama-sama untuk kepentingan dirinya. Cuma yang satu langsung dapat keuntungan di dunia, yang satu nunggu di akhirat. Semangatnya tidak sama. Kalau kira-kira ibu-ibu bekerja, bapak-bapak bekerja di tempat yang dekat dengan bapak, kira-kira 10 meter dari rumah, itu bayarannya per jam 10 euro. Tapi kalau mau jalan kaki kira-kira 100 meter, 200 meter sampai 300 meter 1 jam, durasi pekerjaannya sama. Yang nambah jalan dikit akan dapat bayaran, dapat gaji 1 jam 2.500 sampai 3.000 euro. Kira-kira itu mempertahankan kerja di tempat yang dekat dari rumah, tidak perlu jalan tapi dapat 100, jalan dikit dapat 2.000. Kira-kira mana yang dipilih? Cari yang lebih besar atau cari yang sedikit tapi dekat? Cari yang lebih besar. Jangankan 300 meter, 10 kilo dikejar, karena ada bedanya. Tapi kalau ini dibalik, Bapak Ibu sekalian, sholat di rumah sendirian itu pahalanya dapat 1. Kalau jalan 300 meter ke masjid itu dapat 27. Kira-kira sholat di rumah apa di masjid? Iya sekarang, karena buka bersama. Kalau subuhnya di rumah apa di masjid? Nah, artinya sama-sama untuk kepentingan diri sendiri, itu sudah semangatnya beda. Coba kalau seumpama kita sholat di rumah, Allahu Akbar, 1 kali sholat di bawah kita kelihatan 10 euro. Tapi begitu pindah ke masjid, Allahu Akbar, nyampe sini ada 270 euro. Kira-kira di rumah apa di masjid? Sepi itu rumah itu, semuanya ke masjid. Padahal kenyataannya demikian. Cuma ini pahalanya gak diterima sekarang, kelak akan diberi di akhir. Semangatnya udah tidak sama. Apalagi bandingkan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, biar kita mudah berinfak, kita harus meyakini bahwa ketika kita memberi, sebetulnya kita tidak memberi, tapi kita menerima. Yang kedua, kenapa kita harus merubah cara pandang kita demikian? Karena tidak satupun yang kita keluarkan kecuali akan diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang kita keluarkan kecuali akan diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah dialami oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu saat Sayyidina Ali dititipi apel oleh istrinya, Sayyidah Fatimah. Ibarat di sini nyarinya itu susah. Di Amsterdam tidak ada, ketemunya di Den Haag. Dapatnya 1. Perjalanan 50 kilo nyari apel dititipi istri, dapatnya 1, ketemunya di tempat yang jauh. Begitu pulang sebelum nyampe rumah, apelnya diminta orang. Dititipi istri, nyarinya susah, dapatnya 1, pulang di tengah jalan diminta orang. Ini kira-kira kalau ahli Amsterdam dikasihkan apa enggak? Diberikan apa enggak? Jadi tinggal dikit, nyarinya susah, dapatnya di tempat yang jauh, 1 juga, pulang belum nyampe rumah diminta orang. Tapi sama Sayyidina Ali diberikan apelnya. Begitu pulang ditanya sama istrinya, apelnya dapat. Mana sekarang? Dikasihkan orang. Ayo, kalau Fatimah sini gimana itu? Pertanyaannya panjang itu. Yang dikasih tadi itu laki-laki apa perempuan gitu? Masih muda atau sudah tua gitu? Tapi karena kedua-duanya telah dilakukan
Lama-lama datang ke dalam Sayyidina Ali seorang sahabat, waqila Salman Al-Farisi. Ia datang membawa bungkusan, datang matur kepada Sayyidina Ali. Ali, ini saya diperintahkan oleh Rasulullah mengantarkan bungkusan ini kepada sampean. Katanya Rasulullah diperintah oleh Allah melalui malaikat Jibril. Begitu masuk, diambil bungkusan, dibuka oleh Sayyidina Ali. Subhanallah, betapa kagetnya beliau. Ternyata di dalam bungkusan itu ada apel, jumlahnya 9. Baru saja sedekah 1 langsung kelihatan gantinya ada 9. Itu pun Sayyidina Ali masih ragu. Tanya kepada Salman, apa betul apel ini dari Rasulullah? Betul, perintahnya Allah melalui malaikat Jibril. Betul. Kalau begitu saya tidak mau menerima, kata Sayyidina Ali. Kalau begitu saya tidak mau mengambilnya. Kaget Salman, kenapa tidak mau mengambilnya? Kenapa tidak mau menerima? Itu Sayyidina Ali jawab, kalau memang ini dari Rasulullah, saya yakin jumlahnya tidak akan 9, minimal jumlahnya 10. Ini kata Sayyidina Ali. Akhirnya Salman itu wajahnya agak merah, mulai malu, dikeluarkan dari sakunya. Ini satunya Ali. Ternyata orang motongan sumbangan itu mulai dulu sudah ada itu. Jadi kalau ada sumbangan nyampe tidak lengkap itu kira-kira yang bawa, turunannya yang bawa apel sumbangannya Sayyidina Ali tadi itu. Kenapa? Karena Sayyidina Ali ini yakin dengan firman Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sayyidina Ali yakin dengan firman Allah, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Barang siapa yang melakukan kejelekan, maka dia tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan apa yang ia lakukan. Karena tidak sedikit pun Allah itu akan zalim kepada hambanya, karena mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa memotivasi kita. Makanya sekarang pertanyaannya, kita ini kira-kira lebih kuat imannya apa lebih kuat emannya? Kuatan iman apa kuatan eman? Oman. Tapi ukurannya sederhana. Ukurannya sederhana. Kalau seumpama sekarang ada orang mau bagi-bagi duit ke panjenengan, seumpama mungkin ada bantuan apa sih namanya, suruh milih antara ada 100 ada 10. Ini ada 10 ada 100, kira-kira panjenengan milihnya berapa? 10 apa 100? Alhamdulillah semuanya masih waras ya. Kalau nerima ingin yang besar. Tapi kalau pada saat yang sama ada kotak amal berjalan, panjenengan bawa uang ada 100-an, ada 10-an, ada 5, ada yang koin separuh sampai 0,5. Kira-kira yang dikeluarin berapa dulu? 0,5. Kok kompak jawabannya? Ya. Ukurannya di situ. Sebetulnya kalau kita mau melihat Bapak Ibu sekalian, kalau imannya yang kita kuatkan, kiasannya gampang. Orang mancing ikan itu kalau umpannya besar, insya Allah dapatnya ikan juga besar. Tapi kalau umpannya kecil, dapatnya kecil. Manja abil hasanah falahu asyru amsalha. Jadi kalau kita ngeluarkannya 100, itu minimal gantinya nanti 1000. Tapi kalau kita ngeluarkannya 10, minimal itu gantinya 100. Tapi kalau kita ngeluarkannya 0,5, itu minimal gantinya adalah 5. Kira-kira gantinya minta 5 apa minta 1000?
Ayo, jawabannya jangan panas juga ini. Kira-kira gantinya minta 5 atau minta 1000? Alhamdulillah. Kalau minta 1000 berarti paling sedikit 100. Oh, katanya lah. Karena kurang yakin. Jadi kalau kurang yakin demikian. Makanya ini kalau kita lihat, gak ada ceritanya orang loman itu bangkrut. Ada gak? Gak ada ceritanya orang dermawan itu bangkrut. Gak ada ceritanya orang yang suka berinfak itu bangkrut. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang kita keluarkan kecuali diganti yang jauh lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sih kadang-kadang ada orang bertanya, kalau ada orang berinfak kok niatannya demikian, kira-kira itu infaknya ikhlas apa enggak? Dia jangan bicara ikhlas dulu. Saya jawab, belum ikhlas. Tapi yang harus kita pahami, ikhlas tidak datang sendiri. Ikhlas itu harus diproses. Anak kecil sholat apa karena ikhlas? Belum. Pertama kali karena diajari orang tua, takut sama orang tua, diawasi orang tua, diawasi oleh guru, dilihat oleh guru, diajari oleh guru. Pertama kali belum ikhlas. Tapi lama-kelamaan ketika dia tetap sholat ada dan tidak adanya orang tua, dia tetap berada pada konsistensi perilaku antara ada dan tidak adanya orang yang melihat, maka disitulah dia sudah mulai menemukan keikhlasan. Jadi pertama memang harus ada pendorong. Saya itu pernah disambati orang di Indonesia, kenapa nih kita bangun masjid tidak selesai-selesai? Kenapa nih ingin bikin tempat itu tidak selesai-selesai? Kenapa? Ternyata setelah saya telusuri, cara minta infaknya itu keliru. Mereka biasanya bilang, monggo Bapak Ibu sekalian panjenengan nyumbang, ini memerlukan dana berapapun yang penting panjenengan ikhlas. Kalau ikhlasnya dikedepankan, ya yang tadi itu sen-senan yang keluar. Satu aja agak angel. Nah kalau saya minta sumbangan, saya balik. Mari Bapak Ibu sekalian panjenengan nyumbang, yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Nah, terus terang saya bilang begitu kalau minta sumbangan. Jadi monggo ini masjid butuh dana, panjenengan nyumbang, yang penting banyak walaupun tidak ikhlas. Akhirnya ada orang protes. Kalau tidak ikhlas gimana? Ya sudah, kalau sudah kadung nyumbang kok tidak ikhlas, kan rugi-rugi sendiri, tidak dapat pahala. Tapi kan harus dipelajari, harus dilatih begitu agar kita itu menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu tidak bisa dibicarakan. Tetapi paling tidak ada pada konsistensi perilaku antara ada dan tidaknya orang yang melihat atau menilai kepada kita. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus memulai. Bagaimana kita berupaya untuk ke situ merubah cara pandang kita. Walaupun pertama belum ikhlas, nanti dilatih. Kenapa demikian? Di sebelah kanan kita ini ada malaikat yang setiap hari berdoa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Di sebelah kanan kita ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang selalu berinfak sisa keberkahan atau tinggalan atau lipat ganda dari apa yang telah ia keluarkan. Jadi orang yang berinfak itu didoakan di sini, maka berapapun yang